Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Hubungan dengan keluarga baginda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru saja kita saksikan bersama yakni pernyataan ataupun cerita dari seseorang yang mengatakan bahwasanya ruh seorang Habib tersebut bisa memberikan syafaat di alam kubur. Na'udzubillah. Ini adalah perkara yang perlu kita luruskan agar kaum muslimin tidak ikut-ikutan, ya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin seorang yang sudah meninggal kemudian di alam kuburnya, di alam barzahnya ketika ditanya dengan memberi jawaban kepada malaikat dengan jawaban nama seorang Habib, kemudian Habib itu akan memberikan syafaatnya. Padahal kita sudah mengetahui bersama bahwa teman-teman sekalian di alam kubur nanti ada kisah ataupun dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yakni kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah Rabbmu?" Dia menjawab, aku tidak tahu." Nah, jika orang itu tidak bisa menjawab, maka kedua malaikat itu bertanya, "Apakah agamamu?" Dia menjawab, aku tidak tahu." Kedua malaikat itu bertanya lagi, "Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?" Dia pun menjawab, aku tidak tahu." Lalu penyeru dari langit berseru, "Hambaku telah berkata dusta. Berilah dia hamparan dari neraka dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka." Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan hingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, "Terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu." Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk." Maka ruh itu berkata, "Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat." Ya, demikian teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, bisa dilihat di Sahihul Jami nomor 1672 tentang orang yang tidak bisa menjawab dengan benar pertanyaan malaikat, maka akan mendapatkan keadaan yang seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang yang memberikan jawaban dengan nama seorang Habib kemudian akan mendapatkan keselamatan, apalagi jawaban dari pertanyaan "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, masa menjawab dengan jawaban seorang nama Habib kemudian akan mendapatkan keselamatan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bukan untuk merendahkan seorang Habib, dan kita tetap menjunjung tinggi, menghormati dan memuliakan para habaib, para zuriat keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika ada cerita-cerita yang nyeleneh seperti ini, perlu kita luruskan, dan kita harus meyakini bahwasanya tidak setiap Habib ataupun keturunan Nabi itu kemudian
kita sangka pasti dijamin surganya. Coba kita saksikan teman-teman sekalian, kita tengok di hadis riwayat Bukhari nomor 2753 dan Sahih Muslim di dalam nomor 206. Ya. Wahai Bani Abdi Manaf, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Sofiyah bibi Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad SAW, mintalah kepadaku apa yang engkau mau dari hartaku. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Teman-teman sekalian, bisa kita lihat bahwa Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan jaminan keselamatan untuk putrinya Fatimah. Ini Fatimah yang merupakan putrinya langsung. Bagaimana keturunan yang sudah jauh sekali jaraknya dengan Rasulullah SAW. Tentu jelas tidak ada jaminan. Apalagi Habib itu akan memberikan jaminan syafaat kepada orang di alam kubur. Dan kita ketahui bersama bahwa di alam kubur nanti tidak ada syafaat. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat. Ada syafaat itu di hari kiamat nanti. Ya. Syafaat di alam kubur hanya ada, teman-teman sekalian ya, di dalam hadis Nabi SAW, yakni surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh sebuah surat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 30 ayat diizinkan untuk memberi syafaat kepada seorang sampai ia diampuni. Surat tersebut adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, di dalam Sahih Abu Dawud dan Tirmidzi melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perkara-perkara seperti ini banyak yang mengikuti, dan sumbernya kita ketahui bersama bahwa ini biasanya adalah dengan cerita karena mimpi. Ini adalah awal dari kesalahan teman-teman sekalian, mimpi. Orang beranggapan ketika seorang ataupun yang dianggapnya soleh kemudian bermimpi, itu dijadikan sebagai dalil. Bahwasanya kita ketahui di dalam beragama, dalil kita ataupun landasan kita adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijma' kaum muslimin, yakni pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat Nabi yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mimpi seorang? Maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, kondisi tidur bukanlah kondisi sadar dan tidak teliti terhadap apa yang didengar orang yang bermimpi. Sesungguhnya para ulama hadis telah sepakat bahwa syarat orang yang bisa diterima riwayat dan persaksiannya yaitu ia berada dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan lalai, tidak jelek hafalan, tidak banyak salah, dan tidak pula cacat ingatan. Orang tidur tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, oleh sebab itu tidak berhak diterima. Ya, jelas teman-teman sekalian, orang yang tidur bermimpi itu ceritanya, kesaksiannya tidak bisa diterima, apalagi berkaitan dengan agama, apalagi berkaitan dengan ibadah, apalagi berkaitan dengan alam kubur. Jadi bisa dikatakan itu adalah menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.